Ibu dan Bapak Guru, salah satu strategi untuk meningkatkan keterampilan berpikir para peserta didik yaitu dengan memanfaatkan visual organizer. Visual organizer adalah media komunikasi visual yang menggunakan simbol-simbol visual untuk mengekspresikan ide, konsep, dan juga untuk menyampaikan makna. Contoh pembelajaran dengan visual organizer yaitu peta konsep, skema, T-chart, diagram Venn, peta pikiran, dan contoh media lainnya yang menggunakan simbol visual. Ragam visual organizer ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya analisis serta kreativitas peserta didik dalam merancang sesuatu. Di era digital ini, terdapat aplikasi online yang memudahkan kita dalam membuat visual organizer. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat lebih menarik bagi peserta didik. Pada materi ini, kita akan mempelajari dua aplikasi online yang dapat mendukung pembelajaran visual organizer, yaitu Padlet dan MindMeister. Pertama, kita bahas dari aplikasi Padlet. Aplikasi ini merupakan kanvas digital yang bisa dimanfaatkan untuk banyak kegiatan. Salah satunya adalah curah pendapat secara kolaboratif. Bagaimana caranya? Mari kita berkunjung ke kelas Pak Ikro untuk melihat pemanfaatan Padlet di kelas 5 SD. Bapak sudah menyiapkan video yang akan Bapak tayangkan. Kalian amati apa dampaknya, apa solusinya yang akan kita diskusikan. Baik anak-anak, setelah mereka tayangkan video tadi, mereka akan bertanya, tapi sebelumnya yang akan menjawab angkat tangan terlebih dahulu. Peristiwa apa yang terjadi pada video pembelajarannya? Silakan Delana. Banjir bandang di pemukiman warga, Pak. Banjir bandang. Kemudian banjir tadi terjadi di daerah mana? Silakan Habibi. Banjir bandang terjadi di daerah Garut, Pak. Daerah Garut, ya, luar biasa. Mereka sudah membuat 4 kelompok, nanti masing-masing kelompok berdiskusi melalui aplikasi Padlet ini. Ya, mereka sudah siapkan link ke dalam laptop kalian masing-masing. Untuk kelompok 1 sudah terlihat di tayangan, kemudian kelompok 2 sama yang punya banjir, dampak yang terjadi, kemudian solusi, kelompok 3 dan kelompok 4. Masing-masing kelompok harus ada yang namanya navigator. Navigator adalah yang mengarahkan, ya, mengarahkan atau yang menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Padlet ini. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah sebagai driver. Driver tugasnya untuk mengetik hasil diskusi. Nah, tugas driver ini boleh bergantian, tidak hanya satu orang, ya, boleh bergantian. Kemudian yang ketiga, sebagai not tulis. Sebelum jawaban atau tanggapan itu diketik ke dalam komputer kalian, kalian tulis dahulu di dalam satu kertas, kemudian diberikan ke drivernya untuk diketik ke dalam aplikasi Padletnya. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Terima kasih. Kalau begitu, silakan masing-masing kelompok untuk masuk ke link yang sudah Pak Ikro siapkan. Inilah tampilan Padlet saat belum diisi oleh para peserta didik. Padlet ini menjadi tempat untuk menuliskan hasil diskusi dalam kelompok. Kita lihat kelompok 3 sudah memasukkan jawaban dari hasil diskusi. Satu persatu peserta didik mulai memberikan tanggapan dan pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok 3. Kelompok 3 pun mulai menjawab pertanyaan yang diajukan temannya. Proses diskusi ini Pak Ikro buka selama 1 minggu. Setelah 1 minggu,
Hasil diskusi yang ada di Padlet dirangkum dan disampaikan oleh Pak Ikro di kelas. Dari kelas Pak Ikro, kita dapat mengetahui manfaat dari aplikasi Padlet. Pak Ikro tidak melakukan diskusi dan presentasi dengan cara konvensional, melainkan memindahkannya ke dalam Padlet. Dengan begitu, Pak Ikro pun bisa melakukan pembelajaran dengan lebih efisien. Karena aktivitas itu dapat dilakukan antar peserta didik kapan saja. Mereka dapat bertukar ide antar peserta didik atau kelompok dengan berkunjung ke Padlet masing-masing. Peserta didik juga dilatih untuk membaca dan mengkritisi tugas temannya secara mandiri dan memberikan tanggapan yang bermakna. Sekarang, kita akan mempelajari aplikasi online yang kedua, yaitu MindMeister. Aplikasi berbasis website ini bermanfaat untuk membuat peta pikiran, mengumpulkan ide gagasan, dan masih banyak lagi kegunaannya. Lebih jelas mengenai kegunaan MindMeister dalam pembelajaran, mari kita masuk ke kelas 6 yang diajar oleh Bu Yayat. Bu Yayat menggunakan MindMeister untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya dalam menganalisis cerita pendek pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ayo kita simak bersama. Nanti Ibu akan memberikan cerita kepada kalian dan kalian cermati. Kemudian kalian tentukan ide pokoknya, kemudian tema ceritanya, alur ceritanya, tokoh, pesan moral, serta latar yang ada pada cerita yang akan Ibu bagikan. Mengerti anak ya? Oke. Cerita ini sama. Tiap kelompok akan mendapatkan cerita yang sama. Kemudian Ibu pun akan memberikan kertas kosong. Kertas kosong ini nanti kalian tuliskan hasil kerja kelompok kalian tentang ini. Selain itu Ibu pun memberikan bahan bacaan ya tentang unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita. Nanti kalau kalian masih kurang paham ide pokok itu apa ya? Nah, kalian bisa lihat di sini. Baik, hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi MindMeister. Adapun bentuknya adalah seperti ini. Bisa dilihat? Ya. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang dibuat dengan aplikasi MindMeister. Tapi sebelum kita memulai, Ibu akan memberi tugas. Ibu akan membagi peran pada kelompok kalian. Nanti pada kelompok kalian akan kita pilih siapa yang menjadi navigator, siapa yang menjadi driver. Nanti saat navigator ke depan, Ibu terangkan bagaimana cara penggunaannya ini. Teman-teman yang lain silahkan membaca ceritanya, kemudian menuliskan hasil diskusinya pada kertas kosong. Siap teman-teman? Ya, yang navigator silahkan ke depan. Kemudian, para peserta didik mulai bekerja secara mandiri dalam kelompoknya. Mereka mendiskusikan unsur-unsur cerita seperti yang diinstruksikan oleh Bu Yayat. Selama kerja mandiri, Bu Yayat berkeliling untuk memantik diskusi dalam kelompok, membantu peserta didik yang kesulitan, atau memberikan petunjuk lebih lanjut kepada kelompok yang membutuhkan. Hasil kerja peserta didik bisa dilihat pada contoh berikut. Setelah peta konsep semua selesai, setiap kelompok bergiliran mempresentasikan hasil kerjanya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Selain itu, aplikasi ini dapat dikerjakan secara interaktif antar anggota kelompok sehingga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Ibu Bapak juga bisa melakukan eksplorasi dan uji coba aplikasi online lainnya untuk memberikan perubahan nyata di kelas. Selamat berinovasi.